warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Amanda Putri dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai maksud dengan konservasi laut dan fauna Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional, hukum internasional. Merupakan penugasan dari mata kuliah hukum maritim. Baik. Mengenai konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional dapat dilihat sebagai suatu upaya yang sangat penting untuk melindungi keanekaragaman hayati laut Indonesia yang sangat kaya. Ada beberapa analisis mengenai konservasi laut tersebut. Menurut hukum nasional, adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perlindungan dan konservasi sumber daya hayati, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang pengawatan dan penggunaan jenis-jenis hayati, memberikan dasar hukum yang jelas untuk perlindungan dan konservasi sumber daya hayati laut Indonesia. Dalam hukum ini, konservasi laut dan fauna di Indonesia didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman hayati laut, serta untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan laut dan masyarakat yang terdampak. Di hukum internasional memberikan dasar hukum yang jelas untuk perlindungan dan konservasi sumber daya hayati laut. Dan adanya UNCLOS pada pasal 21 yang dimana hukum dan peraturan dari negara pantai yang berkaitan dengan lintas damai. Negara pantai dapat memberikan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Peraturan hukum internasional lain yang berdalil dengan lintas damai melalui laut teritorial mengenai suatu setiap hal berikut. Yang pertama, keselamatan, navigasi, dan pengaturan lalu lintas maritim. Yang kedua, perlindungan alat-alat pembantu dan fasilitas navigasi serta fasilitas dan instalasi lainnya. Adanya perlindungan kabel dan pipa laut, adanya konservasi kekayaan hayati laut, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undang perikanan negara pantai, pelestarian lingkungan negara pantai, dan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelanjutan, dan survei hidrografi. Ya, di mana pada pasal 21 ini di ketentuan konservasi kekayaan hayati laut, ya, di mana hukum internasional mengatur tentang konservasi kekayaan hayati laut. Selanjutnya di pasal 61 UNCLOS menerangkan konservasi sumber kekayaan hayati. Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperoleh dalam zona ekonomi eksklusifnya. Kedua, negara pantai dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan, di mana negara pantai dan organisasi internasional berwenang baik subregional, regional maupun global harus bekerja sama untuk tujuan ini. Yang ketiga, tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat, nelayan daerah pantai, dan kebutuhan khusus negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling berketergantungan, persediaan jenis ikan, dan standar minimum internasional yang diajukan secara umum, baik di tingkat subregional, rasional, maupun global. Yang keempat, dalam mengambil tindakan demikian, negara pantai harus memperhatikan akibat terhadap jenis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara
atau memulihkan populasi jenis yang berhubungan atau tergantung. Demikian di atas tingkat di mana reproduksinya dapat sangat terancam. Yang kelima, keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik subregional, regional maupun global di mana perlu dan dengan peran serta semua negara yang berkepentingan, termasuk negara yang berwenangan diperbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif. Yang dimana di pasal 61 memperjelas dan memberikan penjelasan mengenai konservasi sumber kekayaan hayati hukum internasional. Selanjutnya, analisis lain, kekayaan hayati laut Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut sangat kaya dengan lebih dari 5.000 spesies mulkat yang diketahui. Oleh karena itu, perlindungan konservasi sumber daya hayati laut ini sangat penting untuk mempertahankan keanekaragaman hayati laut Indonesia. Keterlibatan masyarakat juga memberikan pengaruh yang sangat besar, ya di mana keterlibatan masyarakat lokal dalam perlindungan dan konservasi sumber daya hayati laut sangat penting. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam upaya perlindungan dan konservasi agar dapat terus mempertahankan keanekaragaman hayati laut. Koordinasi antara nasional dan internasional juga sangat penting dalam perlindungan dan konservasi sumber daya hayati laut Indonesia. Koordinasi ini dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas upaya perlindungan dan konservasi. Dalam instansis analisis mengenai konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan dan konservasi sumber daya hayati laut Indonesia sangat penting untuk mempertahankan keanekaragaman hayati laut dan masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan konservasi harus dilakukan secara nasional dan internasional serta melibatkan masyarakat lokal dalam melakukan upaya tersebut. Ikut sertakan masyarakat dan memperkuat peraturan perundang-undangan sebagai upaya dalam meningkatkan dan melestarikan fauna-fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi. Sekian presentasi mengenai analisis konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Saya tegaskan bahwa di dalam hukum nasional terdapat peraturan yang dimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perlindungan dan konservasi sumber daya hayati serta Peraturan Presiden Republik Indonesia serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang pengawetan dan penggunaan jenis-jenis hayati. Yang kedua, di hukum internasional terdapat penjelasan di UNCLOS yang dimana merupakan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di hukum internasional. Terdapat di pasal 21 dan pasal 61 yang menjelaskan tentang ruang lingkup secara besar garis besar konferensi konservasi sumber kekayaan hayati. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.